Hello my students, how's life? Apa kabar? Semoga kabar baik-baik saja ya. Okay, I'm going to give you an explanation about your material about passive voice. Okay, can you see it? Yeah. Passive voice versus active. Ya, jadi kalimat aktif itu lawan katanya adalah pasif. Jadi ini materi kalian. Nah, bentuk kalimat aktif itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya, jadi ada pelaku, ada tindakan, dan ada objeknya. Nah, kalau merubah, ya, if you are going to change into passive form, ini dia bentuknya. Ya, ini pasif. Ada objek. Jadi pindah objek yang di atas pindah ke depan. Tadi dia di belakang, sekarang di depan. Nah, berikutnya predikat. Predikat itu kebanyakan adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu ya tetap berada di tengah-tengah antara SO atau nanti OS. Nah, begitu sudah ada kata kerja, maka akan ada subjek pindah. Tadi subjeknya di depan, sekarang subjeknya di belakang. Subjek itu kan pelaku. Ya. Nah, ini membuat keterangannya aktif itu subjeknya adalah bertindak sebagai pelaku kegiatan. Ingat ya, aktif subjek itu yang S ini adalah sebagai pelaku kegiatan. Nah, untuk kalimat pasif, subjek tidak lagi sebagai pelaku kegiatan, tapi dia menerima tindakan ataupun tidak melakukan tindakan atau aksi. Jadi berbeda dengan kalimat aktif. Nah, aktif, kalimat aktif bisa dirubah menjadi bentuk pasif apabila ada kata kerja transitif. Bahasa Inggrisnya transitive verbs. Nah, kata kerja yang dimaksud transitif itu yaitu kata kerja yang diakhiri oleh objek langsung. Jadi harus ada objek. Nah, ini contohnya. Coba perhatikan. Susi membawa sebuah apel. Oke, nampak ini? Nah, Susi itu subjek, dia pelaku. Verbnya itu adalah tindakannya yang dilakukan Susi, yaitu membawa. Nah, sebuah apel itulah objek. Jadi kata kerja transitif verb itu adalah kata kerja yang diikuti oleh objek langsung. Inilah sebuah apel adalah objek langsungnya. Nah, maka kalau dirubah menjadi kalimat pasif, ini mem singkat. A ini aktif, P ini pasif. Maka pindah, yang tadi ini sebuah apel adalah objek, sekarang dia menjadi subjek. Nah, ini dia sebuah apel. Nah, yang tadi di sini adalah membawa menjadi dibawa. Predikat tetap ya berada di tengah-tengah kalimat. Nah, yang terakhir ada tadi Susi, orangnya disebutkan di belakang oleh Susi. Oke? Nah, ini contoh yang kedua. Siswa-siswa sedang membaca buku. Nah, siswa-siswa adalah pelaku kegiatan, sedang membaca itu adalah predikat, bukunya adalah objek. Nah, dirubah ke kalimat pasif, pindah buku jadi ke depan, maka buku. Sedangnya tadi membaca, sekarang sedang dibaca. Lalu siswa-siswa itu tadi kan sebagai pelaku, sekarang dia menjadi objek. Nah, siswa-siswa karena lebih dari satu boleh diganti dengan kata mereka. Ya. Oke, ini
Yang berikutnya, the next. Gunakan kalimat pasif bila. Ya, jadi kita memakai kalimat pasif itu untuk apa? Ya ini, satu, bila sebuah situasi atau kejadian tidak memerlukan atau menyebutkan siapa pelaku kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan atau suatu situasi kejadian, ternyata tidaklah perlu kita menyebut siapa pelakunya, maka gunakanlah kalimat pasif. Nah, contohnya ini. The police has arrested the murderer. Ini kalimat aktif. Ya. Polisnya itu adalah subjek, arrested-nya predikat, the murderer-nya adalah objek. Nah, dirubah ke kalimat pasif, ini pindah the murderer-nya ke depan, kemudian ini has been, ya, arrested. Arrested ini predikat, ya, ini subjek tadi, ini predikat, ini objek. Nah, kalimat pasifnya ini jadi subjek, ini predikat. Lalu objeknya mana? Objeknya tidak perlu, tadi kan sudah disebutkan, tidak perlu menyebutkan siapa pelaku kegiatan. Ya, itulah gunanya kita memakai kalimat pasif karena tidak perlu kita menyebutkan siapa pelakunya. Oke? Nah, yang kedua, gunakanlah kalimat pasif bila sebuah situasi atau kegiatan kejadian di mana kita tidak tahu atau ragu-ragu siapa pelaku kegiatan. Oke? Sebuah situasi kejadian di mana kita tidak tahu atau ragu-ragu siapa yang melakukannya. Contoh kejadiannya. Ini aktif. When I came, someone opened the door. Ketika aku datang, seseorang membuka pintu itu. Oke, someone. Nah, kalimat pasifnya jadinya seperti ini. When I came, ya, ini kalimat penjelas. Jadi nggak usah dirubah ke kalimat pasif, ini kalimat penjelas. Nah, ini yang fokus ke bentuk kalimatnya. Dari yang aktif tadi, someone-nya subjek, open-nya predikat, the door-nya adalah objek. Tapi karena diminta merubah ke kalimat pasif, jadi seperti ini. The door-nya di depan, kemudian masuk kata kerja, open. Nah, tapi nggak ada objek lagi. Seharusnya kan someone ditulis ya. Nah, tapi tidak perlu. Ya, karena kita tidak tahu siapa orangnya, someone itu siapa. Ini ada yang membuat penjelasannya. Someone adalah pelaku kegiatan. Ini ya, seseorang membuka pintu. Pintu dibuka. Ya. Tetapi tidak tahu siapa sebenarnya. Someone itu siapa? Mungkin laki-laki, perempuan, orang dewasa, atau anak-anak. Jadi tidak tahu kita siapa pelakunya. Jadi nggak usah ditulis lagi by someone, nggak usah, titik sampai di sini, titik. Itu dia. Ya, itulah tadi poin yang kedua. Kejadiannya di mana kita tidak tahu atau ragu-ragu siapa pelaku kegiatan. Oke? Oke, next. Berikutnya. Nah, yang ketiga. Sebuah kejadian atau situasi yang pelaku atau kegiatan sudah diketahui atau sudah dikenal. Ya, sudah dikenal. Contohnya, nah ini berhubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan kita. Mereka memproklamasikan kemerdekaan, Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yuk kita lihat, D-nya subjek, proclaim-nya itu adalah predikat. Wah, ini panjang. Independence Day adalah objek. Nah, yang ini August 17 of 1945 itu adalah keterangan waktu. Ini memtambahi, ya.
Yang tadi kan hanya sampai subjek, predikat, objek. Ini tambahi keterangan waktu. Nah, kalaulah dirubah, ya you are going to change into passive. Inilah dia pasifnya. Indonesian Independence Day was proclaimed on August of 17, 1945. Nah, Indonesian Independence Day-nya ini menjadi subjek, padahal tadi dia sebagai objek. Pindah tempat. Kemudian kata kerjanya tadi kan proclaim, ini tetap proclaim. Ya. Nah, seharusnya kan setelah proclaim itu adalah day ya, di sini ditulis pindahkan. Tapi nggak ada kan? Langsung mem tulis at birth of time. Kenapa? Karena kejadiannya itu mengatakan bahwa kita pembaca atau semua orang Indonesia sudah tahu siapa pelaku kegiatannya. Ya, siapa aja yang kemarin ya sebelumnya ya, yang punya andil untuk memproklamirkan kemerdekaan kita tanggal 17 itu. Kan bukan hanya satu orang. Ya kan, bukan hanya presiden, wakil presiden, tapi aktivis semua yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Akhirnya mereka berusaha untuk bisa memproklamirkan kemerdekaan kita. Nah, jadi nggak usah disebutkan siapa-siapa mereka itu, langsung saja, karena sudah semua kita tahu, ya kan? Oke, well sudah. Nah, berikutnya yang terakhir ini ya, mudah-mudahan bisa diterima karena kita waktunya terbatas. Nah, kalau kamu ingin merubah, if you are going to change active into passive, bahasa Inggris ada berapa tenses? Ada berapa tenses? Ini yang saya tutup pakai jari tangan saya. Ada berapa tenses bahasa Inggris? How many tenses are there in English? Ada yang menyebut 16? Nah, memang betul 16. Ya, nggak bisa dirubah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. 16 dari zaman dulu. Nah, 16 tenses bahasa Inggris itu dapat kamu rubah menjadi kalimat pasif. Sudah, kalau kata kerja dalam kalimat pasif itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Sekali lagi, 16 tenses bahasa Inggris bisa kamu rubah menjadi kalimat pasif. Nah, kata kerjanya dalam kalimat pasif itu semuanya adalah kata kerja bentuk ketiga. Okay, well students, okay, that's all I think for my explanation. I hope you can get the advantage, ya. Keuntungan bisa kalian peroleh walaupun belajarnya daring, tapi Mem yakin semuanya kalian pasti bisa karena kamu hebat. Kamu hebat karena kamu bisa gitu ya. Oke? Okay? Well, sudah. Keep your body healthy, stay at home, study at home. Okay, see you for the next meeting. Bye bye.